Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, selamat datang di Perspektif, perbincangan pendidikan inspiratif. Perkenalkan, saya Kaisar dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Saya di sini selaku host pada Perspektif episode kali ini. Dalam podcast edisi sebelumnya, kita telah mendalami perihal pembelajaran yang berpusat pada siswa, khususnya mengenai asesmen awal pembelajaran dan pembelajaran berdiferensiasi. Pada episode kali ini, kita akan berbincang mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk lebih banyak mendalami hal ini dan bagaimana implementasinya, saat ini telah hadir bersama saya dua orang yang tepat untuk kita tanya mengenai hal ini. Yang pertama adalah Dr. Yogi Anggraina. Saat ini beliau adalah Koordinator Kurikulum di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek. Apa kabar Kang Yogi? Alhamdulillah baik Mas Kaisar. Mas Kaisar gimana? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir di Perspektif kali ini, Kang. Ya, sama-sama Mas Kaisar. Baik, yang kedua adalah ada Ibu Tri Astuti Wahyu Utami. Beliau saat ini adalah Kepala Sekolah SMA IT Miftahul Khair di Bandung. Ya, benar. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mas Kaisar. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Sama-sama. Baik sahabat sekalian, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai topik ini, ada baiknya kita mengenal lebih dekat mengenai narasumber yang hadir pada kali ini. Kang Yogi, mungkin bisa Kang Yogi ceritakan sedikit latar belakang Kang Yogi terlibat dalam banyak hal di bidang pengembangan kurikulum hingga saat ini. Ya, makasih Mas Kaisar. Saya sendiri sudah lebih dari 10 tahun di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Dulu masih namanya Pusat Kurikulum, lalu berubah menjadi Pusat Kurikulum dan Perbukuan, dan sekarang menjadi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. Nah, dalam 10 tahun inilah banyak awal-awal terlibat dalam pengembangan kurikulum matematika, dan semakin sini makin terlibat di dalam berbagai aspek pengembangan kurikulum, baik matematika maupun jenjang-jenjang lain dan mapel-mapel lainnya. Untuk saat ini, saat diamanahi untuk mengkoordinatori pengembangan kurikulum, mulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, SMK, pendidikan khusus, dan pendidikan kesetaraan. Ya. Terima kasih Kang Yogi, dan berdasarkan pengalaman yang cukup banyak di bidang pengembangan kurikulum, dan kami pikir tepat untuk kita ajak berdiskusi untuk topik pada kali ini. Sama-sama Mas Kaisar. Baik, berikutnya Ibu Tri Astuti Utami, mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit latar belakang Ibu jadi pengajar hingga menjadi kepala sekolah hingga saat ini, Bu. Saya mengajar sejak tahun 2000. Itu mulai mengajar di tingkat SMA ya. Kemudian sampai saat ini kira-kira sudah hampir 22 tahun berlalu, dan di awal tahun 2010 saya juga pernah mengampu untuk sebagai dosen luar biasa di suatu universitas swasta di Bandung juga. Dari situ saya memiliki banyak pengalaman bagaimana mengelola, mendidik peserta didik yang dari usia remaja ya, gitu. Dan itu memberikan banyak manfaat bagi saya ketika saya tahu bahwa anak SMA seperti ini, anak kuliahan seperti itu, gitu ya, sehingga saya bisa melihat perkembangannya harusnya seperti apa, gitu. Baik, terima kasih Bu atas sharing pengalamannya tadi yang sudah cukup banyak di bidang pendidikan. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke inti acaranya. Saya akan menanyakan ke Kang Yogi terlebih dahulu, dalam konteks perubahan kurikulum, mengapa pembelajaran berbasis proyek ini dirasakan penting? Iya Mas Kaisar, jadi di dalam konteks perubahan kurikulum, terutama dalam hal ini pembaharuan kurikulum merdeka, fokus yang ingin kita hasilkan itu ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik, baik secara akademik maupun karakter. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kita rancang dalam rangka untuk mempercepat penguatan karakter. Itulah yang kita rancang saat ini terkait dengan perlunya ada suatu kegiatan. Nah, kegiatan inilah yang kita berikan nama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian apa kaitannya dengan perubahan paradigma pembelajaran yang diadvokasi melalui kurikulum merdeka? Iya, selama ini di dalam pembelajaran seringkali fokus kepada akademik saja. Nah, kita ingin yang dibangun dari peserta didik bukan hanya akademik,
Tapi kita juga ingin memastikan bahwa karakter itu dibangun dan dibiasakan. Maka ini konstruk kurikulum kita. Di dalam pembelajaran utama siswa ada 2 kegiatan utama, yaitu intrakurikuler untuk mencapai akademiknya, dan ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk upaya mempercepat karakter ini bisa dibangun di keseharian anak. Baik, kemudian apa manfaat dari pelaksanaan proyek ini bagi satuan pendidikan, pendidik maupun siswa itu sendiri, Kang? Iya, tentunya bagi siswa, karena fokus utama sebenarnya kita adalah siswa. Dari siswa akan dibiasakan bahwa dibangun karakter anak itu dibiasakan dari sejak dini. Karakter dibiasakan sehingga dia akan tumbuh dan berkembang dan terinternalisasi dalam jiwa anak. Bagi pendidik, ini juga memberikan kesempatan mengeksplorasi berbagai aspek-aspek yang saling terkait antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran, ada kolaborasi dengan pendidik lain, ada kolaborasi antar mata pelajaran, sehingga terbangun satu kesatuan utuh. Dan bagi satuan pendidikan ini akan bermanfaat bahwa setelah dia menempuh jalur pendidikan, bukan hanya yang diberikan itu dibangun kognitifnya saja, tetapi dia dibangun secara komprehensif, bahwa kognitifnya dibangun, spiritualnya dibangun, dan karakternya ini juga dibangun di keseharian anak itu. Untuk itu sejauh mana, Kang, berbagai manfaat tersebut gitu ya mampu mendorong perubahan paradigma pembelajaran di sekolah-sekolah? Untuk saat ini mungkin yang kita peroleh dari 1 tahun evaluasi yang sudah diimplementasikan secara terbatas di sekolah-sekolah ya, sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan sebagai pelaksana program SMK Pusat Keunggulan. Nah, kalau yang kita peroleh justru menunjukkan bahwa siswa, dari segi aspek siswa itu mereka menikmati bagaimana proses pembelajaran itu, ternyata apa yang sudah dia pelajari, oh ada manfaatnya. Apa yang sudah dia pelajari, oh saya tahu ini digunakan untuk apa. Yang selama ini berdiri sendiri mata pelajaran, kalau sekarang dengan level project dia akan peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap isu-isu di sekelilingnya, dan dia akan tahu apa manfaat apa yang dia sudah pelajari untuk dia terapkan di kesehariannya. Itu yang kita coba kita pegali. Jadi dari sudut pandang siswa justru menunjukkan mereka menikmati tanpa terbebani, justru karena dia dengan temannya mengeluarkan berbagai ilmu, berbagai pemikirannya, mencoba bereksplorasi sehingga mereka benar-benar mengalir apa yang dia pelajari dan dia terapkan untuk dieksplorasi. Dan itu yang kita coba dapat untuk 1 tahun ini yang sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah, baik sekolah penggerak maupun SMK Pusat Keunggulan. Baik, Kang Yogi, berbagai literatur gitu ya menyatakan bahwa karakteristik yang harus dibangun untuk mencapai cita-cita bangsa tidak hanya yang sifatnya individu, Kang. Betul. Tetapi juga sifatnya itu kolektif ya. Betul. Tantangannya adalah kemudian bagaimana mengembangkan karakter kolektif tanpa meninggalkan capaian-capaian yang sifatnya individu. Proyek ini kemudian menjadi salah satu media untuk menanamkan dimensi karakter dan kompetensi secara kolektif, karena praktik pembelajarannya juga dilakukan secara kolaboratif gitu ya. Sehingga Kang Yogi, apa saja perbedaan proyek ini dengan pembelajaran berbasis proyek yang sebelumnya, Kang? Yaitu project based learning gitu, yang telah dipraktekkan oleh banyak guru gitu. Iya, ini kalau berbicara terkait dengan tadi ya model project based learning, lalu ada juga sebenarnya pendekatan berbasis project. Nah, ini kalau dengan konteks dengan project penguatan profil pelajar Pancasila, ini bukan yang untuk dibandingkan sebenarnya. Di dalam kurikulum 2013 sendiri ada salah satu model yang disarankan, model project based learning, model pembelajaran berbasis project. Itu dilakukan di dalam mata pelajaran. Lalu bagaimana sekarang kurikulum mereka? Ya itu pun silahkan tetap dilakukan. Jadi tidak menghilangkan dengan adanya project penguatan ini, tidak menghilangkan model project based learning. Lalu bagaimana sekarang project? Nah, project yang saat ini dimaksud kita menyebutnya utuh. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Ini suatu kegiatan kokurikuler untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi suatu kegiatan yang didesain untuk memperkuat pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi memang di dalam pelaksanaannya pun mau pakai model project based learning silahkan. Yang penting di sini melakukan kegiatannya menggunakan pendekatan project. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini posisinya bukan menggantikan atau disandingkan dengan model project basing, tapi ini suatu kegiatan
di mana kegiatannya untuk mempercepat upaya pencapaian karakter Pancasila tadi. Nah, dilakukan melalui suatu kegiatan. Nah, kegiatan ini yang dinamakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Baik, lalu Kang, bagaimana posisi pembelajaran profil pelajar Pancasila ini dengan struktur pengelolaan pembelajaran di sekolah? Iya, di dalam struktur kurikulum utama saat ini, kalau sebelumnya di jam belajar utama itu dalam struktur kurikulum 100% kan yang diakuinya sebagai beban mengajar, beban belajar buat siswa, beban mengajar itu kan yang intrakurikuler. Adapun kokurikuler itu di luar jam belajar, ya ekstra pun di luar jam belajar. Nah, sekarang di jam belajar utama yang diakui, bagi guru diakui sebagai beban mengajar, bagi siswa ini belajar utama di waktu belajar utama siswa. Nah, sekarang ada dua, yaitu intrakurikuler. Yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini proyek ini merupakan sebenarnya kokurikuler. Kalau di K13 ini kokurikuler itu di luar beban, di luar intra, di luar jam belajar utama. Kalau sekarang bagian dari jam belajar utama. Jadi memang struktur kurikulumnya sekarang ada dua yang utamanya. Ada intrakurikuler untuk memperkuat tadi pencapaian akademik di setiap mata pelajaran. Lalu ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini suatu kegiatan untuk mempercepat penguatan profil pelajar Pancasila. Gitu. Oke, terima kasih Kang Yogi. Mungkin saya beralih dulu ke Ibu Triastuti ya Ibu ya. Bagaimana sekolah Ibu ya merespons adanya kebijakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, Bu? Terus terang kami menyambut baik ya, karena dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kami menjadi lebih terarah, lebih jelas ketika ingin mengembangkan karakter siswa. Selama ini terus terang gitu, guru itu concern ke situ, tetapi nggak tahu caranya gitu ya. Nah, maksudnya kalau di proyek ini kan kita dituntun, dibimbing bagaimana cara mengarrange suatu kegiatan, di mana kegiatan tersebut nanti tujuannya adalah untuk mengembangkan karakter siswa gitu. Selama ini memang sudah ada banyak kegiatan yang ditujukan untuk ke arah ke sana gitu, tapi dengan begini kita lebih rapi dan terarah gitu. Oke. Siapa saja Bu yang terlibat dalam tim pengembangan proyek ini di sekolah Ibu? Kalau di sekolah kami di tahun pertama itu tim dikoordinatori oleh ketua proyeknya yang juga sekaligus sebagai wakakurikulum kami. Nah, dari sini kemudian ketua proyek juga membentuk tim kecil yang masing-masing nanti akan menjadi pelaksana di proyek-proyek yang akan berlangsung, karena dalam satu tahun itu kan ada 3 proyek ya Mas ya. Jadi nanti ada koordinator proyek 1, 2, dan 3 begitu. Oke. Untuk tema proyek yang dipilih di tahun ini apa Ibu? Karena kami sudah tahun kedua sekarang, sebenarnya kan kita disediakan ada 7 tema ya Pak ya. Kemarin kita sudah mengambil 3 tema pertama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, dan juga kewirausahaan. Untuk kelanjutan dari gaya hidup berkelanjutan di tahun sebelumnya, kami berteknologi, rekayasa teknologi untuk membangun negeri itu ya. Nah, ini lanjutan dari tema yang sebelumnya untuk yang kelas 11 dan juga kami melanjutkan untuk yang gaya hidup berkelanjutan, karena itu topik menarik buat anak-anak dan juga nyambung gitu dengan tahapan proyek mereka sebelumnya untuk yang kelas 11 ya. Oke, ini kan ketika ada proyek ini bagaimana Bu pengelolaan jam pelajaran gitu ya, jam mengajar di sekolah Ibu, gimana Ibu mengelolanya ini? Ya, tadi seperti dijelaskan Pak Yogi ya Pak ya, kan semua masuk dalam jam utama gitu. Nah, di sekolah kami strateginya disesuaikan dengan juga sumber daya sekolah, di mana satu guru, satu mapel mengampu 3 level, kelas 10, 11, 12. Akhirnya kami memilih kita akan memudahkannya dengan cara blok, jadi full block. Artinya kalau dulu reguler proyek dilaksanakan di jam utama di setiap minggu sekian jam pelajaran gitu ya. Tapi kalau di kami tidak full block itu, jadi kita memilih pekan tertentu. Kalau kita analisis dari jumlah totalnya Pak, kalau dibagi 3 itu mungkin sekitar satu proyek itu sekitar 3-4 pekan. Maka kita memilih 3-4 pekan di bulan tertentu untuk melaksanakan full project begitu. Baik, mungkin bisa Ibu ceritakan Ibu tentang gambaran pembelajaran proyek ini yang saat ini dilakukan guru-guru di sekolah Ibu. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, pada pekan tertentu di bulan tertentu yang kita sudah
tentukan sebagai waktu untuk melaksanakan proyek, proses belajar berubah gitu. Yang biasanya kita masuk kemudian belajar mata pelajaran tertentu gitu ya. Sekarang tidak. Jadi langkahnya biasanya begini Mas. Pertama kan tim sudah mengkonsep bagaimana proyek itu akan dilakukan. Biasanya langkah utamanya itu yang pertama nanti kita akan membimbing anak-anak untuk mengeksplorasi isu dari tema yang sudah kita berikan. Kemudian kita bimbing anak-anak untuk mengambil data real di lapangan sebagai wujud dari kontekstualisasi isu yang mereka pilih begitu. Nah dari situ setelah itu sepulang dari sana biasanya kita refleksi dengan anak-anak apa yang sudah kalian dapatkan. Biasanya kan pada satu eksplorasi isu mereka punya hipotesa nih ya. Oh kayaknya isu ini di masyarakat beginilah gitu ya. Begini gitu ya. Kemudian mereka validasi dengan mereka wawancara ke narasumber di masyarakat atau ke siapapun yang mereka tuju untuk isu tersebut. Kemudian kita refleksikan. Setelah itu biasanya anak-anak kan mencapai kesimpulan. Oh ternyata kondisi sebenarnya seperti ini. So what gitu. Setelah itu apa yang bisa kamu lakukan untuk kalau misalnya itu ada masalah gitu ya, yang kamu bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Maka kemudian anak-anak masuk pada tahap aksi. Jadi mereka melakukan aksi nyata ke masyarakat. Apakah itu mungkin nanti solusinya yang mereka tawarkan edukasi itu bisa berupa langsung atau tidak langsung gitu. Pengalaman kami di tahun kemarin ada yang langsung. Jadi mereka penyuluhan gitu ya ke masyarakat. Kemudian ada yang tidak langsung melalui poster-poster yang mereka bikin begitu. Oke. Ada pelibatan pihak eksternal nggak Bu dalam proyek ini? Pasti gitu. Terutama pada tahap kontekstualisasi. Di situ anak-anak kan harus tahu data realnya sebenarnya yang terjadi di masyarakat apa gitu kan. Bisa kita datangkan narasumber atau anak-anak mendatangi narasumber yang mereka inginkan begitu. Jadi kira-kira Bu apa output dan tujuan yang ingin dicapai dari proyek ini Bu? Dari proses ini kan sebenarnya yang diharapkan ketika anak-anak mengerjakan proyek ada sesuatu yang berubah di mereka ya. Kalau kognitif pasti gitu karena mereka tuntut untuk bernalar kritis gitu ya, untuk kritis. Kemudian tapi yang saya lihat adalah ketika mereka bekerja bersama dalam proyek itu ada karakter-karakter yang mulai berubah di diri anak. Misalnya nih, yang tadinya mungkin cenderung sendiri egois gitu ya, tapi ketika proyek mereka kemudian dipaksa untuk bisa berbagi dengan yang lain. Kemudian kalau kemarin saya sempat ngobrol sama anak-anak untuk refleksi, mereka menyatakan bahwa saya sekarang lebih terbuka dan lebih sabar menghadapi orang lain gitu. Saya lebih sabar menghargai perbedaan ketika di kelompok kan kadang-kadang anak cenderung ingin pendapatnya diakui gitu ya. Tapi dari situ mereka belajar untuk saling menghargai pendapat, sabar dengan temannya yang mungkin tidak sesuai ekspektasi mereka ya. Harus mengerjakan misalnya wawancara narasumber, dianya nggak mau, aku nggak mau lah gitu misalnya gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, memang saya melihat perubahan dari proyek 1, 2, dan 3 itu kelihatan nampak karakternya berubah. Dari yang egois menjadi tidak egois lagi, yang nggak peduli menjadi lebih peduli. Itu yang saya rasakan sebenarnya kegiatan ini memang dibutuhkan untuk anak-anak kita gitu. Yeah. Itu cara penilaiannya gimana Ibu? Nah ini asesmennya Pak ya. Asesmennya nih selama proses berlangsung itu tidak sekali memang. Jadi dari tahap-tahap tadi biasanya di awal kami mengakses anak-anak tentang seberapa jauh isu ini mereka tahu gitu ya. Jadi ada asesmen diagnostik di situ di tahap eksplorasi isu. Nah dari situ fasilitator atau guru yang mendampingi itu kemudian mungkin ini sebagai bahan beliau untuk bagaimana mengarahkan anak untuk kemudian pada tahap kontekstualisasi. Sesudah tahap kontekstualisasi diakses lagi pada saat refleksi. Sesudah mereka ambil data, memang mereka presentasi. Di situ kelihatan anak yang tadinya tidak percaya diri kemudian menjadi lebih percaya diri. Kemudian kita lihat ada asesmen yang kedua di situ, kita sebut asesmen formatifnya untuk karakternya. Udah mulai berubah belum gitu dari yang tadi awalnya di tahap awal. Nah kemudian setelah aksi, aksi ini juga tantangan tersendiri buat anak-anak gitu kan, karena mereka kan harus menghadapi langsung masyarakat gitu ya saat itu ya di tahun yang pertama itu. Anak yang tadinya yang menurut orang tuanya hanya selama pandemi hanya di dalam kamar, kemudian jarang bicara, pada saat aksi saya perhatikan
luas kok gitu, bisa ternyata gitu. Yang tadinya orang tuanya tidak tidak berharap banyak gitu ya, pokoknya dia ikut aja lah gitu. Tapi ternyata dia bisa memberikan lebih dari yang kita perkirakan. Artinya memang ini juga sangat membantu recovery anak ketika kemarin masa pandemi ya Pak ya, gitu. Dan pada saat akhir biasanya setelah mereka melakukan aksi, kita refleksi bareng-bareng semua. Nah di situ anak-anak biasanya ditanya, bagaimana perasaanmu? Apa yang sudah kamu pelajari? Dan perubahan apa yang terjadi pada diri kalian saat ini gitu. Dan alhamdulillahnya semua menuju ke yang positif gitu. Mereka menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Dan itu yang membuat saya bangga gitu. Sebagai seorang guru. Oke, Kang Yogi ya, dari apa yang disampaikan oleh Ibu tadi gitu, apakah itu sudah ideal gitu ya, atau ada hal-hal lain yang perlu lebih ditingkatkan dalam proyek ini? Iya, kalau lihat penjelasan justru itu yang sesuai yang kita harapkan. Jadi melalui proyek itu yang kita bangun itu karakter. Keberhasilan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu bukan dilihat dari produknya yang dihasilkan, tapi dari positifnya karakter yang tumbuh. Nah, kalau dari penjelasan tadi bagaimana karakter itu tumbuh, nah itu loh yang kita harapkan. Karena melalui kegiatan ini yang tadi juga disebut, sebenarnya kan selama ini tuh karakter itu sudah dilakukan, cuma mungkin selama ini belum terstruktur dan seringkali munculnya ya di perencanaan pembelajaran, tapi tidak dilakukan di dalam aksi nyatanya. Nah kita ingin ada aksi-aksi, kegiatan-kegiatan yang real dilakukan supaya ini dibiasakan. Nah kalau lihat penjelasannya itu yang sepertinya kita bergembira dan sesuai yang kita harapkan. Akhirnya melalui proyek ini bagaimana karakter positif anak itu bertumbuh secara bertahap. Ya, mungkin kan perubahan itu mungkin tidak bisa langsung sekaligus ya. Nah, tapi kita upayakan dari sejak dini secara perlahan karakter positif itu dibangun. Nah, itulah yang harapannya justru memang indikator keberhasilannya bagaimana karakter positifnya itu, karakter-karakter tadi itu bisa tumbuh di dalam diri anak. Itu yang mungkin menurut saya sendiri itu yang sesuai yang kita harapkan dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Oke, baik Kang Yogi dan Bu Triastuti, mungkin kita beranjak ke pembahasan ke topik berikutnya gitu ya, mengenai respons dan dampak gitu ya pelaksanaan pembelajaran ini pada siswa sendiri. Ke Ibu Triastuti terlebih dahulu ya Bu ya. Sejauh ini bagaimana respon dari praktik-praktik pembelajaran proyek ini di sekolah Ibu? Dari siswa, dari orang tua mungkin. Seperti tadi juga sempat saya ceritakan, kami kan suka merefleksi sama anak-anak sesudah kegiatan. Anak-anak saya tanya, proyek membebani nggak? Iya sih Bu, capek, tapi seneng katanya gitu. Oh alhamdulillah. Terus kalau begitu perlu dilanjutkan tidak? Lanjutin aja Bu, jangan enggak. Karena di situ katanya kami itu bisa belajar banyak, bisa memahami teman kami lebih. Kalau di sekolah kan kadang-kadang terbatas gitu. Kalau kebetulan nih Mas Pak Yogi dan Mas Kaisar, di sekolah kami itu ada satu proyek di mana anak-anak itu mengerjakannya tidak hanya di sekolah, tetapi kami bawa ke tempat lain, mereka nginep bareng gitu ya selama beberapa hari, kemudian mempelajari masalah di masyarakat di tempat mereka tinggal itu gitu. Nah di situ mereka ternyata menurut mereka belajar banyak. Memang Bu katanya di kognitif kami merasa kami jadi lebih pede, kami merasa kami lebih tahu dari yang lain. Ini sombongnya anak-anak ya Pak ya. Tapi saya melihat aura positif di situ. Terus mereka jadi percaya diri. Terus saya jadi lebih memahami teman saya. Saya jadi tahu kok si A ini kok ternyata bersikap begitu tuh karena ini gitu. Karena selama bersama itu beberapa hari itu kan aslinya keluar gitu. Kalau di sekolah mungkin mereka bisa menahan, tapi kalau udah menginap ya itu kelihatan gitu. Tapi dan membuat anak-anak itu tadi lebih sabar, lebih peduli kepada orang lain dan tidak mudah menjudge temannya gitu. Ya aku sekarang jadi tahu nggak boleh mungkin suuzon gitu ya kalau bahasa kita ke orang lain, ternyata memang dia punya masalah ini itu. Itu dari segi siswanya ya. Kalau dari segi guru ada perubahan budaya dan pola kerja guru nggak Bu? Iya, terutama dengan kurikulum Merdeka ini hampir berubah. Kalau dulu mungkin dalam perencanaan pembelajaran kita sendiri-sendiri gitu ya. Sekarang kita kolaborasi. Jadi kita menganalisis bareng-bareng, kemudian kita membicarakan bareng-bareng. Jadi budaya kolaboratif itu tumbuh. Kemudian ini membuat budaya yang lain pada guru bahwa
kalau dulu guru mungkin malu dilihat orang gitu ya. Tapi kalau kolaborasi kan mau nggak mau harus bekerja sama dengan orang lain. Saya melihat di sekolah itu yang saya senang itu adalah guru-guru nggak anti kritik dan mau menerima masukan dari yang lain, dari guru lain, dari anak-anak gitu. Dan bahkan budayanya semakin tumbuh itu intens gitu. Ketika sesudah proses pembelajaran, apakah itu proyek atau bukan di Mapel, seringkali meminta, bahkan sekarang itu meminta masukan yang lain. Aku sudah begini tadi, masuk kalau menurut kamu gimana gitu, berarti begitu. Dan menurut saya ini positif. Baik Ibu Triastuti, yang telah disampaikan tadi, kira-kira ada tantangan nggak Bu dari guru sendiri dalam menerapkan proyek ini Bu? Banyak, banyak ya Mas Yo. Jadi di sini kan guru itu dituntut untuk open mind, kemudian sensitif dengan apa yang terjadi gitu. Kemudian dituntut juga banyak belajar gitu. Memang nggak bisa diem dan dengan beban mengajar guru di sekolah kami ini kan membutuhkan waktu ya juga ya Pak ya dalam proses penyiapannya, memahami bagaimana kemudian mengimplementasikan rancangan ini gitu. Tapi sejauh ini sih saya melihat guru-guru sih masih antusias ya, walaupun dengan banyak kekurangannya gitu. Baik. Kang Yogi, kira-kira apa tanggapan Kang Yogi terhadap apa yang telah disampaikan oleh Ibu tadi? Iya, kalau dari saya tanggapannya luar biasa apa yang disampaikan Ibu Triastuti tadi ya. Dari segi siswa, dari segi guru dan dari tantangannya. Nah, itulah yang kita memang harapkan dari siswanya, bagaimana siswa gitu ya yang selama ini kepeduliannya kurang, melalui proyek terbangun kepeduliannya. Yang selama ini individual, melalui proyek dibangun dia kerjasamanya. Nah, yang selama ini dia empatinya kurang, dibangun lagi proyek ini dibangun. Nah, itulah yang memang kita harapkan. Jadi dibiasakan dari segi siswa. Nah, dari segi guru itulah yang memang kita juga rancang. Kita dorong di desain saat ini untuk menuntut siswa ada kolaborasi gotong royongnya, sebaiknya gurunya juga melakukan hal itu. Sehingga ini bukan hanya siswa yang melakukan tapi guru. Dan ini pun sebenarnya kan kompetensi yang di dalam Komisi Abad 21 itu kolaborasi yang perlu dibangun. Kalau kita mungkin istilahkan saat ini dalam kurikulum ini kita sebut di profil ini adalah gotong royong. Nah, dalam gotong itu kan kolaborasinya dibangun gitu ya, empatinya dibangun. Nah, itu yang kita harapkan, termasuk karakter-karakter yang lain. Nah, dengan tadi berbagai tantangan, saya sangat apresiasi ya, terutama plus sekali kepada Ibu memimpin satuan pendidikan ya, sambil belajar sambil menerapkan. Ini kan konsep baru ya, konsep baru yang baru diterapkan. Nah, tentunya kan untuk menerapkan tuh yang baru ini kan nggak bisa mencari ke yang lain. Nah, kalau beda mungkin yang setelah berjalan lama itu bisa melihat best practice. Nah, harapannya apa yang sudah dilakukan itu justru kita bisa di-share ke pengalaman ini, best practice ini bisa di-share ke sekolah-sekolah lain untuk dapat diimplementasikan. Inilah ya bahwa proyek penguatan ini utamanya dalam mencapai penguatan karakter siswa itu, bukan dalam rangka menghasilkan produk. Fokus kita bukan produknya, tapi bagaimana karakter ini tumbuh, karakter positif ini bisa kita kembangkan. Nah, karakter-karakter yang diantaranya tadi ya sudah disampaikan karakter itu mungkin kalau dari saya. Jadi saya ini menurut saya luar biasa yang sudah dilakukan. Baik Kang Yogi dan Ibu Triastuti, terima kasih telah menyampaikan Ibu pengalamannya mengenai pelaksanaan proyek di sekolah. Kang Yogi pandangan-pandangannya terkait dengan proyek ini. Kita saat ini memasuki ke sesi perspektif menjawab gitu ya. Ini adalah segmen di mana kita telah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat di luar sana yang telah masuk melalui media sosial PSKP ini. Baik, saya akan membacakan 3 pertanyaan gitu yang telah masuk dari @devi_septianti07 menanyakan apa pengaruh profil pelajar Pancasila ke pembelajaran di kelas gitu. Ke Kang Yogi mungkin. Iya, sebenarnya ini pengaruhnya adalah bahwa dalam kegiatan kita membangun bukan hanya fokus terkait akademik, tapi kita juga ada suatu kegiatan yang fokusnya itu membangun karakternya. Jadi yang fokus selama ini membangun kognitifnya saja, akademiknya saja, nah sekarang dibangun melalui pembangunan karakter dan didorong juga adanya kolaborasi antar semua siswa, antar kolaborasi guru untuk membangun karakter ini, dibiasakan di keseharian anak. Ini dibiasakan gitu ya, diperkuat melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini.
Kalau dari Ibu mungkin ada pandangan Bu? Iya, jadi saya merasakan bahwa sikap anak menjadi lebih positif, baik menerima kekurangan dirinya atau juga kekurangan orang lain. Sehingga situasi di kelas itu, karena saya melihat yang kelas 11 ya, karena udah setahun ya Pak ya, itu memang berbeda. Jadi aura positifnya lebih kerasa gitu, dan itu memudahkan guru juga, dan juga memudahkan siswa untuk mengembangkan potensinya. Menurut saya begitu. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua dari Edian Rahmah, menanyakan apakah pembelajaran proyek ini gitu bisa digantikan dengan proyek yang dilakukan langsung ke masyarakat. Gimana mungkin Kang Yogi mungkin dulu? Iya, kalau ini kan sebenarnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu tentu tadi dari pengalaman kan keterlibatan juga di masyarakat. Justru ini di fokus kita kegiatannya bisa dikaitkan. Kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk memperkuat karakter ini, dan pelaksanaannya itu proyek itu bukan berarti di dalam kelas, di dalam harus di sekolah. Itu pelaksanaannya bisa secara fleksibel, bisa di sekolah atau di luar sekolah. Tadi mungkin pengalaman Bu Astuti, pengalamannya bagaimana dia di dalam blog gitu ya, didekatkan dengan masyarakat. Itu justru yang kita dekatkan. Jadi mungkin istilahnya bukan pengganti, bahwa kegiatan ini memang dilakukan bisa di sekolah atau di masyarakat. Itu mungkin. Kalau dari Ibu mungkin? Iya, benar sekali. Jadi pengalaman kami pun demikian. Bahkan kami ketika proyek P5 ini, yang kita sebut P5 ini, kita concernnya adalah bahwa anak-anak harus dekat dengan masyarakat, tahu masalah yang ada di masyarakat, sehingga aksinya harus ada. Sehingga artinya kalau misalnya ditanya apakah dilakukan langsung ke masyarakat, kalau di SMA wajib malah gitu. Artinya apapun yang mereka terima itu bukan untuk di-keep sendiri, tapi untuk dipikirkan bersama, kemudian dikembalikan ke masyarakat gitu. Artinya mereka harus berkontribusi kepada masyarakat gitu, dari hal yang mereka pelajari itu gitu. Baik, pertanyaan berikutnya dari @ad_rumbi. Pertanyaannya, Kemendikbud kenapa suka bikin program aneh-aneh gitu, yang ujung-ujungnya hanya menyusahkan berbagai kalangan. Gimana ini Kang Yogi nih respon ini? Sebenarnya fokus kita itu justru adalah bagaimana dapat meningkatkan kualitas dari para peserta didik kita. Kita rancang itu bukan untuk menyusahkan, dirancang bukan buat aneh-aneh. Tentunya kita pada saat mendesain itu kita kaji juga praktik-praktik baik di luar dan praktik-praktik baik di kita. Sebenarnya selama ini di Indonesia sendiri sudah banyak yang melakukan praktik baik ini dan menunjukkan kualitas hasil yang bagus. Justru kita yang selama ini sekolah-sekolah yang menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan hasil yang baik, seolah-olah itu keliru dari segi kurikulum. Nah, itu yang kita ubah. Kalau memang proses itu baik, lalu menghasilkan kualitas yang baik, justru harusnya kita dukung, bukan kita larang. Jangan karena beban administrasi nggak sesuai format itu kita larang dari segi kurikulum. Justru kita dukung praktik-praktik baik yang seperti itu, kita dorong. Jadi bukan untuk aneh-aneh sebenarnya, tapi kita agar supaya siswa kita benar-benar dibangun karakternya. Dan sekolah-sekolah yang melakukan praktik-praktik baik, karena selama ini pun di Indonesia banyak juga sekolah yang sudah melakukan praktik-praktik baik tersebut. Cuma mungkin selama ini sering kadang-kadang dianggap keliru, menyalahi kurikulum. Nah, kita justru mengakomodasi. Ya, kalau praktiknya sudah bagus, hasil belajarnya bagus, karakternya bagus, ya kita dukung. Justru peran pemerintah mendukung. Nah, karakter inilah yang kurikulum inilah yang kita mengakomodasi, bahwa bagaimana fokus terhadap peningkatan kualitas siswa itu di prakteknya itu bisa kita akomodasi dalam kurikulum kita. Itu mungkin semangat yang ingin kita bangun. Ya. Kalau dari Ibu sendiri ngerasa aneh nggak program-program dari Kemendikbud sekarang, Bu? Jadi begini, dari ketika kami membuat sekolah ini tahun 2002, kami yang dianggap aneh. Karena kami melakukan praktek ini gitu. Sehingga sulit bagi kami meyakinkan orang tua sebagai ini ya, wali peserta didik, bahwa ini sebenarnya baik-baik saja. Ini dan sudah terbukti ketika siswa-siswi kami lulus gitu ya, kualitasnya nggak beda kok. Bahkan kecenderung di satu sisi ya, bukan untuk ini, di satu sisi mereka lebih unggul karena mereka mengalami proses ini gitu. Karakter mereka lebih baik, mereka lebih fleksibel, lebih bisa menerima perbedaan. Secara akademik
itu tidak mengurangi kemampuan akademik mereka gitu dengan kegiatan ini. Jadi dulu kalau dibilang sekolah kami itu disebut kebanyakan program gitu. Karena banyak kegiatan proyek seperti ini gitu. Kok bolak-balik keluar kegiatan di luar sih gitu. Belajar kok nggak di kelas gitu. Ya, itu juga salah satunya. Makanya saya sebutkan ketika kurikulum kami bergabung di Sekolah Penggerak, mengikuti kurikulum Merdeka, ini yang kami tunggu selama ini gitu. Itu jelas ceritanya. Jadi mungkin bukan aneh ya. Insya Allah ini adalah sesuatu yang baik. Memang mungkin bagi kebanyakan orang mungkin hal baru gitu. Tetapi insya Allah ini adalah hal yang baik. Oke, Kang Yogi dan Ibu Triastuti, kita telah sampai di akhir perbincangan kita pada kali ini. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan waktunya hadir di episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, teman-teman yang di luar juga, dan juga mendapatkan pemahaman baru bagi kita semua. Amin. Untuk sahabat pendidikan semuanya, terima kasih telah menyaksikan podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk kunjungi website kami di pskp.kemdikbud.go.id untuk mendapatkan informasi terbaru seputar standar dan kebijakan pendidikan. Selain itu, agar tidak ketinggalan informasi seputar pendidikan, sahabat pendidikan juga dapat mengunjungi media sosial kami di PSKP Kemdikbud. Akhir kata, terima kasih banyak dan salam pendidikan.